Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang apa itu saham, bagaimana cara beli saham, dan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari saham. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi pertama, apa itu saham? Saham adalah surat berharga bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Contohnya misalkan kita beli sebuah mobil, kita pasti mendapatkan surat berharga bukti kepemilikan kalau mobil itu adalah milik kita, yang biasanya disebut dengan BPKB. Kalau misalkan kita beli rumah, biasanya kita juga akan mendapatkan surat bukti kepemilikan yang biasanya disebut dengan SHM atau sertifikat hak milik. Nah, saham sama. Jadi kalau misalkan kita beli saham sebuah perusahaan, contohnya perusahaan A gitulah, kita juga akan mendapatkan surat berharga bukti kepemilikan kita. Nah, itu disebut dengan saham. Biasanya kalau kita beli saham itu minimal satu lot. Satu lotnya itu sama dengan 100 lembar saham. Walaupun secara kata-kata dia lembar, tapi tidak seperti kita membeli mobil atau rumah yang memang ada lembar sertifikatnya, tapi di saham lembarnya itu dicatat secara digital. Karena kalau misalkan kita beli saham kemudian harus ke notaris dulu, kita jual saham harus ke notaris dulu, itu ribet dan buang-buang waktu. Jadi kalau misalkan kita beli saham sebuah perusahaan, kita juga akan menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Misalkan kita beli satu lot sahamnya BBCA, Bank BCA. Jadi kita juga menjadi pemilik dari BCA. Nah, enaknya kalau misalkan kalian ditanya keluarga atau orang tua atau kerabat gitu ya, sekarang kerja apa? Di BCA, bilang aja gitu. Terus mungkin kerabat akan tanya, jadi teller atau jadi apa? Oh enggak, yang punya BCA. Nah gitu kan, nilai prestige kalian akan menambah. Walaupun mungkin kalian beli sahamnya cuma satu lot, tapi yang penting kan meskipun 0,00001% gitu ya, yang penting kalian juga adalah seorang pemilik BCA. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sebuah perusahaan itu menerbitkan saham? Contohnya misalkan Bank BCA, itu kan perusahaan yang udah gede banget, yang modal dan asetnya itu juga banyak banget. Biasanya sebuah perusahaan akan menerbitkan saham ketika mereka butuh dana segar untuk melakukan ekspansi, modal kerja, investasi, dan lain-lain. Mereka sebenarnya bisa utang ke bank, tapi pasti ada bunganya. Dan bunganya akan nambah tiap tahun mengikuti suku bunga, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan menerbitkan saham, sebuah perusahaan akan mendapatkan dana segar dari masyarakat tanpa bunga dengan merelakan kepemilikan dari perusahaan tersebut. Dan penerbitan pertama kali di sebuah saham itu dinamakan dengan IPO atau Initial Public Offering. Contoh realnya kita anggap aja perusahaan yang kita udah kenal banget ya. Contohnya adalah PT Sido Muncul yang biasanya di bursa itu kodenya adalah 4 kata. SIDO atau SIDO. Perusahaan Sido Muncul pada 18 November 2013 menerbitkan IPO atau Initial Public Offering sebanyak 1,5 miliar lembar saham dengan harga per sahamnya kisaran 540 sampai 660 rupiah per lembar. Dan 1,5 miliar lembar saham itu adalah 10% kepemilikan dari perusahaan Sido. Jadi yang dilempar ke masyarakat adalah 10% dari seluruh kepemilikan saham Sido. Dan ngitungnya gampang, 1,5 miliar lembar saham dikali dengan harga per lembar 660. Jadi total dana segar yang diambil oleh Sido dari masyarakat adalah 990 miliar. Dan dana 999 miliar dari masyarakat tadi akan digunakan oleh Sido untuk keperluan ekspansi, modal kerja, dan lain-lain. Dan setelah IPO, per lembar sahamnya itu tidak lagi ditransaksikan oleh masyarakat ke Sido, tapi langsung ditransaksikan di pasar modal yang biasanya kita bisa sebut dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dan ketika video ini saya buat, saham dari PT Sido Muncul itu per lembarnya dihargai Rp755. Nah, pertanyaannya kenapa saham ini kok harganya bisa naik turun? Karena ketika kita IPO tadi yang 1,5 miliar lembar saham tadi, itu pasti yang beli adalah berjuta-juta masyarakat. Nggak mungkin cuman segelintir masyarakat, karena 1,5 miliar dengan dana 990 miliar itu hampir 1 triliun. Jadi banyak banget. Jadi pasti banyak dana yang juga atau saham yang dipegang oleh masyarakat. Nah, tiap masyarakat ini memiliki prinsip yang berbeda, pendapat yang berbeda. Contohnya kalau misalkan ada masyarakat A gitu ya, mereka berpendapat kalau PT saham Sido Muncul ini ke depan harganya akan naik. Nah, makanya dia akan berusaha terus untuk membeli. Tapi juga ada masyarakat yang mungkin tidak menggunakan produknya Sido Muncul. Setahu saya ada tolak angin gitu ya. Mungkin pakai angin tolak merek sebelah gitulah. Saya nggak tahu mereknya apa. Nah,
masyarakat yang ini mereka akan berusaha menjual karena mungkin mereka berpikiran, saya nggak pakai Sido Muncul pasti sahamnya ini ke depan harganya akan turun, maka mereka akan menjual, makanya saham itu bisa naik turun. Banyak banget sebenarnya alasannya ya. Kalau misalkan kalian pernah dengar yang namanya anak fundamental dan anak teknikal, itu adalah anak-anak yang menganalisis saham dengan fundamental. Jadi dia semalaman bisa melihat laporan keuangan dari sebuah perusahaan, dan biasanya kalau anak teknikal itu biasanya akan melihat candle-candle dari chart sebuah perusahaan. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita bisa membeli sebuah saham perusahaan? Apakah kita langsung harus ke pabriknya Sido Muncul kemudian bilang ke satpam, Pak mau beli sahamnya Sido Muncul? Nggak bisa kayak gitu. Jadi ada yang namanya broker, ada yang namanya sekuritas, ada yang namanya escrow, perantara. Jadi kalau misalkan saya contohkan, si Vector ini adalah perusahaan sekuritas, kemudian ini adalah masyarakat, dan ini adalah perusahaan. Jadi masyarakat harus beli dulu saham ini dari sekuritas, nggak bisa langsung ke sahamnya, karena sekuritas tugasnya adalah mencatat kepemilikan kita secara digital dan juga memastikan keamanan uang kita. Jadi mereka mensekuritas, istilahnya karena namanya sekuritas ya. Jadi dia mensecurekan dana masyarakat dan juga saham dari perusahaan. Terus caranya milih sekuritas yang baik dan benar gimana dong? Kalau untuk pemula, saya sarankan pilihlah sekuritas yang UI dan juga UX-nya, tampilan aplikasinya itu yang nyaman, yang user friendly, yang gampang lah, yang tidak bikin kalian bingung. Dan saya sarankan untuk pemula, saya sarankan pakai sekuritas Ajaib, karena Ajaib ini dari UI-nya itu bener-bener mudah banget. Untuk sekuritas Ajaib ini proses registrasinya mudah banget. Kita tinggal foto KTP, kemudian submit, dan tinggal tunggu sekitar 1 kali 24 jam. Dan setelah itu kita akan mendapatkan email kalau rekening RDN kita udah selesai dibuat. Jadi sekuritas itu tidak menyimpan dana kalian. Dana kalian akan disimpan di rekening RDN atau dana investasi. Nah, kebetulan kalau misalkan Ajaib ini bekerja sama dengan Bank Permata. Jadi saldo kalian itu tidak disimpan di Ajaib, tapi disimpan di rekeningnya Bank Permata, yang juga bisa kalian lihat saldo dan juga mutasinya di aplikasinya Bank Permata. Jadi benar-benar sekuritas itu tidak menyimpan uang kalian. Terus pertanyaannya, si sekuritas Ajaib ini dapat profitnya dari mana dong kalau misalkan dia tidak menyimpan uang kita? Simple, dapatnya adalah dari broker fee. Dan untuk fee dari sekuritas Ajaib ini bisa dibilang yang paling rendah sekarang. Fee jualnya 0,10%, fee belinya juga 0,10%. Bahkan kalau misalkan kalian beli reksadana di aplikasi sekuritas Ajaib ini tidak ada fee. Apa itu reksadana? Mungkin di next video aja kita bahas. Kita akan fokus dulu ke saham. Dan sekarang langsung aja saya praktekkan bagaimana caranya kita bisa deposit ke sekuritas Ajaib dan akhirnya kita bisa membeli saham. Jadi caranya kita bisa langsung aja klik di pojok bagian atas yang pilihan top up RDN. Kemudian kalian bisa pilih paymentnya ya. Kalau misalkan kalian nggak pengen kena biaya, ada Permata Bank, Genius, Dana, OI, dan juga Flip. Itu tidak ada potongan kalau misalkan kita transfer ke RDN Bank Permata kita. Nah, di sini udah ada nomor rekening dan juga Bank Permata saya. Nama pemiliknya Handika Setiabudi. Jadi kita kopas aja ya nomor rekeningnya, kemudian saya akan transfer dari bank lain. Oke, jadi sudah selesai ya, transaksi berhasil, nama rekening tujuan Handika Setiabudi, Bank Permata. Dan sekarang langsung aja kita cek di aplikasi Ajaibnya. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau ada buying power. Buying power itu adalah total dana yang ada di RDN kita. Jadi kita bisa membeli buying power, kita bisa membeli saham senilai 1 juta rupiah karena saya depositnya 1 juta. Dan untuk Ajaib sendiri minimal depositnya rendah banget, cuman 100.000 aja. Jadi buat kalian yang mahasiswa atau pengen belajar, pengen memulai saham dan dananya terbatas, bisa pakai dana yang minim banget, cuman 100.000 aja. Nah, di halaman home ini paling atas kita bisa lihat total investasinya berapa, 0. Dan nanti ketika jam bursa buka akan saya praktekkan bagaimana caranya beli saham. Jadi di sini nanti total investasinya nggak akan 0. Nanti kita praktekkan. Tapi sekarang jam malam ya, jam buka saham itu sekitar jam 9 sampai setengah 12 dan juga jam setengah 2 sampai setengah 3, sesi 1, sesi 2. Jadi besok akan saya praktekkan. Sekarang kita pelajari dulu untuk UI dan juga UX dari aplikasi sekuritas Ajaib ini. Nah, di page awal ada yang namanya watchlist. Nah, watchlist ini adalah saham-saham yang sudah kita favoritkan, kita bookmark. Jadi kita bisa lebih gampang untuk memantau saham apa saja yang pengen kita beli karena saham itu banyak banget. Kalau nggak salah di Bursa Efek Indonesia itu ada 600
saham. Jadi banyak banget, kalau nggak di watchlist ribet. Kemudian juga di bawahnya ada reksadana terpopuler. Jadi reksadana yang return per tahunnya itu paling tinggi apa aja udah dikategorikan. Ini ada Cipta Bond dengan return 1 tahun 9%. Jadi kalau misalkan kalian deposit 1 juta setahun, kalian akan mendapatkan 9%-nya dari 1 juta. Gampangnya seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk tab lain, tab cari. Nah, di tab cari ini ada 3 menu ya, ada indeks, ada saham, ada reksadana. Sekali lagi reksadana nggak kita bahas, jadi kita bahas dulu untuk indeks. Nah, di page atas ada IHSG. Apa itu IHSG? Di bawahnya udah ada ya, indeks harga saham gabungan. Jadi keseluruhan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kemudian digabungkan jadi satu, namanya adalah IHSG. Kemudian di bawahnya lagi ada indeks saham. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, saham itu banyak banget, makanya dikategorikan lagi. Ada LQ45, ini yang biasanya paling favorit. Karena ini adalah 45 saham yang memiliki fundamental terbaik di Indonesia. Kalau misalkan kalian merasa 45 terlalu banyak, diantaranya ada BBB ya, BBB itu adalah saham-saham bank, BCA, BNI, BRI, dan pokoknya depannya B. Kemudian Gudang Garam, ini saham-saham yang memang sering kalian dengar di kehidupan nyata. Kalau misalkan 45 terlalu banyak, ada IDX 30. Nah, IDX 30 ini dikecilkan lagi. Kalau tadi 45 saham terbaik, sekarang 30 saham terbaik. Dan untuk pemula saya sarankan main di IDX 30 dan juga LQ45 aja. Jangan main saham-saham yang tidak kalian pernah denger gitu. Jadi kalian nggak tahu ini perusahaan apa, kemudian sahamnya kalian beli. Kalian padahal nggak pernah tahu, cuman sekedar ikut-ikutan aja. Jangan. Jadi harus pelajari dulu, ada yang namanya analisa teknikal dan juga fundamental. Kemudian di bawahnya ada indeks global. Nah, indeks global ini kenapa ditampilkan? Karena biasanya indeks global itu akan mempengaruhi IHSG. Jadi kalau misalkan indeks global itu turun, biasanya IHSG juga akan turun. Kemudian di tab kedua ada saham. Nah, ini ada saham yang trending. Saham yang trending ini adalah saham yang per hari ini itu naiknya kenceng banget. Contohnya adalah saham Bekasi Fajar Industrial Estate yang kodenya adalah BES. Hari ini dia itu dari open dan juga close-nya naik ke 12%. Jadi kalau misalkan kalian beli satu lot, kalian bisa untung hari ini ya. Hari ini aja kalian bisa untung 12%. Tapi sekali lagi, untuk saham-saham yang seperti ini harus belajar lagi. Jadi main aja di saham yang LQ45, kemudian IDX 30, jangan saham-saham yang istilahnya kalian nggak pernah tahu lah ini perusahaan apa. Kalian harus pelajari dulu. Kemudian juga ada kategori saham terpopuler. Jadi top volume itu adalah saham-saham yang volume jual dan juga belinya paling banyak hari itu. Apa? Kemudian ada top gainer. Top gainer itu adalah saham yang hari ini mencatatkan prosentase naiknya paling tinggi. Contohnya ada Aksi, hari ini tuh dia 24%. Satu hari aja loh ya, 24%. Kemudian ada top loser ya kebalikannya. Kemudian ada sektor saham. Nah, sektor saham ini udah dikelompokkan. Jadi contohnya ya, misalkan yang lagi rame sekarang Antam ya, emas ya. Kita bisa klik di pertambangan. Nah, Antam ini sekarang harganya 775 lembar rupiah per saham. Intinya kita bisa memilih saham sektoral di Sekuritas Ajaib ini. Fungsinya apa? Karena kalau misalkan lagi PSBB nih, misal kalian bisa tahu berita, misalkan kemarin tuh ada berita 11 sektor perdagangan yang masih boleh buka. Nah, kalian bisa teliti tuh, bisa analisis kira-kira saham apa yang ketika pandemi ini masih bisa naik. Ya seperti itulah kenapa kok ditampilkan sektor per saham seperti ini. Kemudian juga ada page portfolio. Nah, portfolio ini gunanya adalah melihat saham-saham apa aja yang sudah kita beli dan returnnya itu berapa aja, minus berapa, plus berapa, itu bisa. Ada saham dan juga reksadana di portfolio ini. Yang mungkin besok kalau misalkan saya udah beli sahamnya bisa kita lihat. Kemudian ada transaksi juga. Transaksi ini sama seperti mutasi rekening lah kalau misalkan di dana tabungan bank kita. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang nggak suka nyatet, nggak punya money management, kalian bisa memanfaatkan fitur dari transaksi yang ada di Sekuritas Ajaib ini. Kemudian page terakhir ada berita. Nah, berita ini biasanya makanannya anak fundamental. Jadi anak-anak fundamental itu lebih ke spekulan kalau menurut saya ya. Jadi lebih ke kayak ada informasi apa nih, misalkan BCA lagi mau ekspansi, beritanya kayak gitu, maka anak fundamental akan beli bank BCA pada hari itu karena mereka menganggap fundamentalnya bagus. Kemudian
juga ada forum. Nah, di forum ini kalian bisa diskusi dan juga belajar dari semua investor yang sekarang ada di Ajaib. Kalian bisa belajar lah sama mereka. Kira-kira saham yang akan naik apa, kira-kira kita average down di berapa, kira-kira kita cut loss di berapa, itu ada di sini. Kemudian page yang paling penting adalah belajar. Nah, ini buat yang pemula. Sejujurnya saya juga masih pemula kok. Saya juga nggak terlalu expert perkara saham, makanya saya nggak pernah mau main saham yang bukan LQ45 atau IDX30. Jadi menurut saya itu bikin adrenalin terlalu kencang ya kalau misalkan main saham yang saham-saham itu. Jadi saya mainnya saham yang fundamentalnya bagus. Nah, jadi di sini kalian bisa belajar dulu nih. Kalian bisa mengenal saham-saham gorengan dan ciri-cirinya. Ini contohnya ya. Kemudian membedakan PER, price earning ratio, PBV, price book value yang biasanya digunakan untuk menghitung berapa harga wajar saham. Oke, jadi sekarang sudah jam 9:06, jam bursa buka saham. Jadi saham itu nggak buka 24 jam ya, sama seperti pasar tradisional itu juga nggak buka 24 jam, biasanya pas pagi aja. Nah, sama seperti saham, dia ada jam bukanya juga. Dan sekarang saya akan langsung praktekkan bagaimana cara membeli saham ya. Kita tinggal ke bagian search, kemudian saham. Dan di bagian indeks ini, pertama kalau kalian lihat di bagian running trade IHSG, ini ada beberapa saham yang saat ini lagi diperjualbelikan. Nah, kalau misalkan merah berarti dari harga jam buka saham atau istilahnya itu open, dan sampai sekarang merah berarti dia turun. Tapi kalau yang hijau berarti dari harga open itu berarti dia naik. Gampangnya seperti itu. Dan cara untuk beli saham gampang banget. Kita tinggal ke bagian saham, kemudian cari sahamnya, kodenya apa. Contoh misalkan kodenya Bank BCA, berarti dia adalah BBCA. Dan kita klik aja dan kita lihat sekarang harganya berapa sih? Harganya 28.525. Ini adalah harga diskonnya saham BBCA. Ini diskon banget nih. Biasanya itu bisa sampai 32.000. Jadi nggak usah pakai analisa teknikal fundamental bla bla bla, karena ini menurut saya harga diskonnya Bank BCA. Jadi kita beli ini aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu lah sedikit aja analisa teknikal, di Sekuritas Ajaib ini juga sudah disediakan. Nah, ini kan ada yang namanya order book ya. Kita bahas nanti, kita bahas news dulu. News ini adalah berita yang tentang BBCA semua. Jadi di Sekuritas Ajaib ini sudah dikelompokkan sendiri berita-berita tentang BCA. Fokus ke BCA semua beritanya. Jadi buat kalian yang pengen menganalisa secara fundamental, untuk kolom news ini menurut saya membantu banget. Kemudian order book ini terakhir aja lah ya, karena order book ini bagian kita untuk beli saham. Kemudian juga ada kolom key statistik. Nah, di sini kalau kita lihat ada dividen, kemudian ada solvency, valuation. Nah, dari valuation ini kalian bisa melihat nih earning per share-nya berapa, PBV atau price to book value, kemudian ada PE atau PER biasanya ya, price earning ratio. Pokoknya ini adalah gimana caranya kita bisa menghitung harga wajar saham. Kemudian buat yang anak teknikal di sini juga sudah disediakan nih teknikalnya ya. Jadi dari mulai Fibonacci, kemudian ada indikator technical moving average yang biasanya disingkat dengan MA berapa, MA5 itu berarti MA moving average 5 hari dan lain-lain. Nah, itu harus kalian pelajari sendiri karena kalau saya share di sini juga durasinya bakal panjang banget. Oke lah, jadi sekarang langsung aja saya praktekkan bagaimana caranya untuk membeli saham BBCA, karena takutnya ya dia akan naik, karena ini benar-benar harga diskon nih 28.000. Kalau misalkan bisa 28.100, 28.000 deh, itu menurut saya sangat-sangat diskon. Nah, di sini ada kolom bid dan juga ask. Biasanya kalau di sekuritas lain ada yang namanya bid dan juga offer. Bid adalah jumlah orang yang pengen beli di harga tertentu. Contohnya di kolom paling atas ya, ini ada 603, ini jalan terus karena sudah terbeli. Kita cari yang 4.000 ini aja deh, di harga 28.150 deh. Paling bawah itu ada 560 lot antrian yang pengen beli. Kenapa kok lotnya sedikit banget? Karena saham BBCA itu bisa dibilang yang paling mahal lah. Paling mahal itu Gudang Garam ya, hampir 40.000. BBCA ini lumayan mahal. Satu lotnya 100 lembar kali 28.100 berarti. Jadi kalau kalian pengen beli satu lot lumayan mahal. Nah, makanya kalau misalkan dari jumlah volume, jumlah antrian itu biasanya nggak sebanyak saham-saham lain. Kemudian ada ask. Nah, ask ini adalah orang yang menjual. Jadi orang yang menjual di harga 28375 itu sebanyak 1.600 orang. Nah, caranya kalau saya pribadi saya akan ikut antri nih. Ikut antri di harga terendah. Jadi saya akan beli di harga 28375. Enggak lah, saya beli di 28100. Berapa tuh tadi paling rendah? 28125. Nah, satu lotnya BCA ini berapa, cukup nggak ya uang saya ya? Sebentar. Saldo RDN tidak cukup. Jadi satu lotnya itu 2.800.000
12.500. Oke, jadi saya sudah selesai mengisi tambahan saldo RDN untuk membeli saham BBCA. Satu lotnya 2.850.000. Gila emang BCA ini ya. Satu lot itu padahal 100 lembar saham. Kalau digunakan beli saham bank lain itu bisa dapat beberapa lot. Oke BCA, semoga aja harganya 28350. Saya tetap mau antri dibeli. Kemudian kita bisa pilih ya. Nah, di sini ada harga, kita mau di harga berapa nih? Saya maunya di harga 28, berapa tadi paling rendah? 28125. Oke, jadi sekarang langsung aja kita beli, dan ketika kita beli ini akan ada muncul konfirmasi seperti ini, 28125, beli aja, oke. Oke, jadi sekarang tanggal 25 September dan portofolio saya minus 1,87% karena memang kondisinya ada isu lagi mau resesi dan lain-lain. Cuman saya nggak khawatir karena saham yang saya beli adalah saham yang fundamentalnya bagus, yaitu Bank BCA. Nah, kalau kalian lihat di sini ya ada total investasi 2.760.000 dengan total returnnya minus 1,87%. Dan kalau nominalnya sih 52.500. Dan kita kemarin itu transaksi tanggal 18 September. Sekarang tanggal 25 September. Saya kemarin belinya di harga 28.125 satu lotnya atau 100 lembarnya. Saya kemarin hampir lupa kalau di Ajaib ini ada promo nih. Ada promo yang namanya adalah gratis saham. Jadi kalau misalkan kalian ngajak teman kalian untuk join Ajaib, kalian akan mendapatkan satu koin yang bisa ditukarkan dengan saham reksadana atau gratis fee. Jadi kalau misalkan kalian ngajak teman kalian untuk join Ajaib, kalian akan mendapatkan satu koin yang bisa ditukarkan dengan saham reksadana atau gratis fee. Sekarang saya akan contohkan ya. Nah, ini adalah contohnya. Untuk referral saya, kalau misalkan saya ngajak teman saya, referral saya adalah HAND303. Nanti kalian bisa cek untuk referral kalian apa di kolom yang ada bannernya di bawah ini ya. Bonus investasi dari kode referral. Kemudian, nah di sini saya sudah memiliki 5 koin yang bisa saya tukarkan dengan saham gratis dan langsung akan saya praktekkan bagaimana caranya. Jadi saya langsung aja. Jadi dia kayak kupon undian gitu ya. Jadi saya harus milih nih 3. Handika Setia Budi yang kiri. Search. BBCA dong. Ya dong. Ice cream Campina. Oke, saya jadi dapat satu saham Campina satu lot. Tukar lagi. Saya masih ada 4 koin lagi berarti ya. Saya tukarkan saham semua aja karena saya sesuai dengan profil resiko saya itu mampu untuk menanggung resiko yang tinggi. Jadi kalian juga harus tentukan dengan profil resiko kalian. Sekarang saya pilih yang kanan. BBCA dong. Campina lagi. Udah 2 kali Campina ya, coba ya. Sekarang namanya Vektor deh. Angki Vektor tengah. Campina lagi, udah 3 Campina ya. Oke lah kalau gitu, karena 3 kali udah Campina, saya coba untuk 1 aja reksadana. Dan biasanya yang di tengah itu pasti Ajaib mikirnya, pasti milih yang tengah. Enggak dong, saya nggak milih yang tengah dong. Kanan itu karena orang jempolnya di kanan ketika megang HP. Jadi kita pilih kiri. Rp 10.000. Oke lah, lumayan lah ya. Oke, terakhir untuk koin terakhir ya. Saya seharusnya masih ada 1 lagi. Dan di terakhir ini saya akan pilih saham. Kanan udah, kiri udah, tengah udah. Kiri lagi deh. Campina lagi. Ya, Campina lagi. Nah, jadi untuk ngecek kita bisa ke cek bonus kamu ke halaman bonus ini ya. Dan ada pilihannya, ada saham, reksadana, dan gratis fee tadi. Untuk reksadana saya dapat 10.000. Untuk produk reksadananya adalah Eastspring Investment Cash Reserve. Untuk sahamnya tadi Campina semua ya. CAMP. Nah, untuk harga Campina sekarang itu 262 per lembarnya, dan kita dapat 1 lot berarti 262 kali 100 26.200 kali 4 berarti ya, karena saya dapat 4 lot. Lumayan, siapa tahu nanti 30 hari lagi nilainya akan bertambah. Dan buat kalian yang pengen memulai untuk beli saham, belajar saham, kalian bisa download aplikasi Ajaib yang udah saya taruh linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa pakai Android, bisa pakai Windows, bisa pakai
iOS. Dan sekarang saya mau ngecek untuk saham BBCA karena sekarang kan saya pemilik BCA ya. Jadi saya juga harus ngecek lah ya. Untuk harganya sekarang 27575, kita beli kemarin di 28125. Jadi minusnya sekitar ini kalau jam bursa jalan 1,96%. Jadi kalau kalian lihat harganya ini akan naik turun terus, dan ketika jam saham buka seperti ini kita juga bisa lihat chartnya. Dan sebenarnya saya juga pengen share sedikit tentang analisa teknikal ya. Mungkin cuman support and resistance aja, cuman saya lihat durasinya udah panjang banget ditambah video kemarin, jadi mungkin di next video aja ya. Ini hanyalah video basic apa itu saham, bagaimana beli saham, dan bagaimana cara keuntungan, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari saham. Oke, nanti akan tetap saya update dan saya yakin saya pasti nggak rugi walaupun kalau di sini terlihat minus 55.000. Nah, sebenarnya ini adalah waktunya saya untuk beli lagi atau istilahnya average down. Cuman saya nunggu harganya sideways dulu aja. Sideways itu adalah harga yang perharinya tetap segitu aja. Takutnya setelah ini ya 27575 dia turun lagi. Jadi biar average down-nya itu lebih nyaman. Kalau istilahnya orang saham itu bilang serok bawah gitu. Jadi kalian harus disclaimer dulu, ini harus ada disclaimernya nih ya. Kalau main saham kalian harus punya money management. Kalian harus tahu apa itu cut loss, apa itu take profit, apa itu trailing stop. Kalian pelajari dulu di Google, search aja. Intinya kalau main saham, mulai belajar saham, belajar aja dulu satu lot di saham-saham yang harganya nggak terlalu mahal kayak BCA, karena BCA kan mahal ya harganya. Satu lotnya itu 2.800.000. Jadi kalau mau average down juga ya agak keteteran, satu lotnya 2.800.000. Jadi kalau mau belajar saham, main saham-saham yang harganya ya kecil-kecil lah, mungkin 300-400 lah. Pokoknya jangan saham 50-100, itu biasanya saham-saham gorengan yang kalau misalkan udah 50 nyangkut namanya. Jadi nggak ada yang mau beli gitu istilahnya. Dan sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa untung dari saham? Ya namanya trading itu adalah jual beli. Jadi kita beli dapat satu lot lembar, itu kan ada barangnya ya. Meskipun kita nggak megang, tapi secara digital kita megang. Kita beli di harga yang murah, kita jual di harga yang tinggi. Ya sama misalnya saya beli Vector ini 500.000, kemudian harganya naik menjadi 1 jutaan. Ya saya jual di harga 1 juta. Jadi keuntungan saya 500.000. Gampangnya seperti itulah. Cuman kalau saham itu memang kita nggak megang secara real, cuman secara digital disimpankan oleh sekuritas, dan contohnya sekuritas itu ada ajaib. Dan jangan sampai kebalik ya, kalian beli di harga mahal, jualnya di harga murah, itu kebalik namanya ya. Kemudian cara yang kedua untuk mendapatkan untung dari saham adalah dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah bagi-bagi profit. Istilahnya kan kita udah beli saham ya, beli kepemilikan saham dari sebuah perusahaan. Jadi ketika saham itu udah profit, contohnya misalkan saham BBCA saya, profitnya tahun ini 1 triliun, kemudian 10%-nya dibagikan profitnya untuk para pemegang saham. Jadi saya juga keceripatan dong, karena kan saya juga mempunyai BCA, saya kan pemilik BCA juga. Jadi profitnya saya juga harus dapat. Dan kalau kalian perhatikan akhir-akhir ini saham itu lagi hot banget. Hot itu dalam artian bukan IHSG-nya merah terus hot gitu, enggak ya. Turun maksudnya IHSG-nya enggak. Karena terlebih lagi di masa pandemi seperti ini ya. Pokoknya kalau kalian perhatikan di masa krisis saham itu pasti rame. Karena kalau orang yang udah berkecimpung di saham ketika krisis itu malah dinamai dengan istilah flash sale atau diskon, dengan harapan kedepannya dia akan balik lagi ke harga wajarnya. Jadi untungnya bisa berpuluh-puluh persen, bahkan sampai beratus-ratus persen. Ya tapi jangka panjang, biasanya krisis itu akan selesai dalam sejarah ya. Krisis itu akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi minimal kalian harus istilahnya ada uang nganggur selama 2 tahun daripada kalian save di bank yang mungkin suku bunganya sekarang juga lagi turun ya. Jadi saham itu bisa menjadi opsi yang menarik lah. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau disuruh milih, karena basic saya pedagang ya. Kalau saya disuruh milih saham atau dagang, saya akan milih dagang karena menurut saya returnnya lebih tinggi ketimbang saham. Cuman akhir-akhir ini dagangan saya ini sepi banget karena memang ya mungkin daya tingkat beli konsumen ini lagi turun ya. Jadi nggak ada yang beli. Jadi ya barangnya nggak laku gitulah istilahnya. Jadi saya mencoba untuk bermain saham karena menurut saya saham ini bisa menjadi opsi yang menarik ketika kondisi pandemi seperti ini. Selain emas dan mungkin juga tanah ya.
Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Nanti kalau kalian tertarik akan saya upgrade lagi untuk saham BCA-nya untuk berapa persen gitu ya. Bukan bermaksud untuk sombong gitu, untuk liatin profitnya, enggak. Tapi biar kita bisa sama-sama belajar bermain saham. Karena saya sendiri pun sebenarnya juga pemula di dunia persahaman ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.